Pada kesempatan kali ini saya akan membuat program itu tentang UTS yang di dalamnya tentang program sistem pencatatan pesanan. Pada baris pertama kita akan membuat include studio.h di mana pada bagian ini sebagai standar input output pada bahasa C. Kemudian kita membuat function di mana kita ini memakai void main. Kemudian tanda kurung sama tanda kurung kurawal. Kita memakai tipe data integer untuk variabel data yang akan menampung angka 7 untuk 7 hari. Kemudian tipe data selanjutnya itu integer juga, menampung variabel total. Total sama dengan 0, di mana 0 itu belum diketahui berapa angka yang dimasukkan oleh user nanti pada scanf. Kemudian tipe data integer lagi untuk memasukkan max, variabel max untuk pemesanan sama dengan 0 untuk input dari user nantinya. Kemudian in hari, di mana pada pesanan akan menampung total pesanan pada hari itu. Kemudian tipe data terakhir itu tipe data plot untuk menampung angka desimal dengan variabel rata. Untuk mencetak kop di atas kita memakai print f kemudian tanda kurung dan memakai tanda kutip. Kita masukkan teks. Kemudian kita memakai /n untuk mencetak baris baru. Kita memakai 2 kali untuk mencetak baris baru selama 2 kali. Kemudian kita membuat komentar untuk input data selama 7 hari. Pada bagian ini kita memakai looping for. Kita masukkan tipe data in untuk i, di mana kita akan memulai indeks dari 0. Kemudian untuk mencetak harinya itu kita memakai i kurang dari 7. Kemudian supaya
dari hari Senin akan bertambah sampai hari Minggu. Kita akan memakai plus untuk mencetak satu persatu. Kita memakai if, yaitu kondisi jika, dimana pada bagian ini jika i sama dengan 0, maka akan mencetak printf masukkan jumlah pembeli oli selama pada hari Senin. Pada bagian ini untuk mencetak jumlah pembeli oli pada tiap hari, itu pada hari Senin yang pertama. Kemudian kita memakai else, let's say i sama dengan 1. Kemudian print masukkan jumlah pembeli oli Selasa. Untuk mencetak sekaligus shift baru alt, kemudian mencetak ke bawah selama sampai hari Minggu. Kemudian kita ubah satu persatu. Pada bagian akhir kita cuma memakai else print untuk masukkan jumlah oli pembeli pada hari Minggu. Kemudian untuk meminta input dari user kita memakai scanf.
kemudian pakai persen D untuk masukkan angka. Dan pada scanf itu ada simbolnya yaitu N. Dan ini wajib ada pada scanf. Kemudian inputan dari user nanti itu akan dimasukkan pada variabel data. Kita ulang lagi yang looping if data di mana data ini kurang dari 0. Kemudian kita mencetak teks print f tanda kurang kemudian tanda, masukkan teks yaitu jumlah tidak boleh negatif. Jumlah tidak boleh negatif. Kemudian kita selesaikan untuk baris baru. Kemudian masukkan komentar, ulangi input. Kita masukkan komentar lagi untuk menghitung total pesanan. Untuk menghitung total pesanan, kita memakai looping sebagai perulangan. Itu for in I sama dengan 0 selama I kurang dari 7, maka akan mencetak terus. Masukkan total itu ditambah kemudian dibagi, tambah baru sama dengan data yang dimasukkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Setelah menghitung total, di sini saya akan mencari dengan pembeli oli terbanyak. Saya memberikan komentar yaitu mencari pembeli oli terbanyak.
Di sini saya akan masukkan max, kemudian sama dengan, kemudian data, di sini datanya 0. Kenapa? Karena 0, yaitu karena kita belum tahu siapa pembeli oli terbanyak. Kemudian hari max sama dengan 0. Kemudian di sini saya akan menggunakan perulangan atau looping, yaitu for, kemudian integer i sama dengan 0 karena i sama dengan 1 karena indeksnya itu dimulai dari 1. Kemudian i lebih kecil dari 7, yaitu loop akan berjalan selama i lebih kecil dari 7. Kemudian setiap selesai program 1, i akan bertambah 1. Di sini saya menggunakan if, yaitu untuk mengecek kondisi apakah data dengan variabel i itu lebih besar dari max Kemudian di sini saya berikan kurung kurawal untuk menandakan berpindah dari program. Kemudian max sama dengan data dengan variabel i. Kemudian hari max itu sama dengan i. Di sini kita akan menghitung rata-rata total pembeli oli, yaitu saya berikan komentar hitung rata-rata, kemudian rata-rata sama dengan, di sini saya menggunakan float karena untuk bilangan desimal, itu float, kemudian total per 7, artinya yaitu dia akan mentotal semua dari hari Senin sampai hari Minggu. Kemudian kita akan menampilkan hasil. Saya berikan komentar, tampilkan hasil, yaitu printf. Printf ini berfungsi untuk mencetak teks ke layar. Printf kemudian /n untuk pindah baris. Kemudian saya berikan judul laporan hasil. Kemudian /n.
Kemudian printf dalam kurung, kemudian tanda kutip, yaitu total pembeli oli seminggu. Kemudian di sini saya menggunakan %D untuk tipe bilangan atau angka. Kemudian /n untuk pindah baris. Kemudian koma total. Kemudian kita akan mentotal semua pembelian oli selama seminggu, yaitu saya menggunakan if else, yaitu mengecek kondisi benar atau salah. Yaitu yang pertama, if dalam kurung hari max di sini saya mengecek hari max apakah itu sama dengan 0, dan jika benar maka dia akan mencetak hari terbanyak di hari Senin. Kemudian dalam kurung %D untuk tipe angka atau tipe integer. Kemudian /n kemudian koma dan max. Kemudian yaitu else if, yaitu dalam kurung hari max di sini, yaitu dia akan mengecek kondisi hari max apakah itu sama dengan 1, dan jika benar dia akan mencetak hari terbanyak di hari Selasa, yaitu printf dalam kurung kemudian tanda kutip, yaitu hari terbanyak. Tanda titik 2 kemudian di hari Selasa. Dalam kurung %D untuk format tipe data integer. Kemudian /n untuk pindah baris, kemudian koma max, kemudian tanda titik koma. Kemudian yaitu else if yaitu hari max di sini saya akan mengecek hari max apakah sama dengan 2,
dan jika dia benar, maka dia akan mencetak hari terbanyak di hari Rabu. Yaitu printf dalam kurung tanda kutip hari terbanyak tanda titik 2 di hari Rabu. Kemudian dalam kurung %d untuk tipe data integer. Kemudian slash n untuk pindah baris. Kemudian koma max. Berikutnya yaitu else if di sini saya akan mengecek kondisi apakah hari max itu sama dengan 3 dan jika benar dia akan mencetak hari terbanyak di hari Kamis, yaitu printf dalam kurung tanda kutip kemudian hari terbanyak di hari Kamis, kemudian dalam kurung %d untuk tipe data integer, kemudian slash n untuk pindah baris, kemudian koma dan max. Seterusnya yaitu else if di sini saya akan mengecek kondisi apakah hari max itu sama dengan 4 dan jika benar dia akan mencetak hari terbanyak di hari Jumat, yaitu printf dalam kurung tanda kutip itu hari terbanyak Jumat, kemudian dalam kurung %d untuk tipe data integer, kemudian slash n untuk pindah baris, kemudian koma dan max, kemudian tutup kurung. Seterusnya yaitu else if di sini saya akan mengecek kondisi hari max apakah hari max itu sama dengan 5 dan jika benar dia akan mencetak hari terbanyak di hari Sabtu, yaitu printf kemudian dalam kurung hari terbanyak Sabtu, kemudian dalam kurung %d untuk tipe data integer, kemudian slash n untuk pindah baris, kemudian koma dan max. Kemudian else yaitu printf dalam kurung tanda kutip yaitu hari terbanyak
Hari terbanyak di hari Minggu. Kemudian dalam kurung persen D untuk tipe data integer. Kemudian slash n untuk pindah baris. Kemudian koma dan max. Kemudian printf yaitu kita akan mencetak rata-rata pembeli oli per hari, yaitu rata-rata pembeli oli per hari. Kemudian persen 2F yaitu fungsi dari persen 1.2F yaitu dia akan 2 angka di belakang koma. Kemudian slash n untuk pindah baris. Kemudian koma. Rata-rata. Kemudian balas kurung. Setelah selesai kode program, kita akan menjalankan kode program ini itu dengan run. Kemudian di sini dia akan meminta masukkan jumlah oli di hari Senin. Saya akan memasukkan 20. Kemudian di hari Selasa yaitu 10. Kemudian di hari Rabu 50. Hari Kamis di 80. Di hari Jumat 30. Dan di hari Sabtu 100. Dan di hari Minggu 90. Kemudian total pembeli seminggu yaitu 380 karena dia akan ditambah mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Jadi total pembeli oli seminggu yaitu 380. Kemudian hari terbanyak yaitu jumlah pembeli oli di hari terbanyak yaitu di hari Sabtu yaitu dengan angka 100. Kemudian rata-rata pembeli oli per hari yaitu 54,29. Pada tugas UAS tersebut, kami akan membuat programnya itu untuk input nilai mahasiswa. Kita masukkan program pertama itu, include stdio.h untuk standar input output pada bahasa C. Kemudian kita masukkan komentar fungsi untuk input data mahasiswa. Kemudian kita masukkan function void. Fungsinya untuk tidak mengembalikan nilai. Kita masukkan void input mahasiswa. Masukkan tipe data untuk variabel nama yaitu char. Kemudian masukkan tipe data float untuk bilangan desimal untuk nilai nantinya. Lalu kita akan mencetak teks yaitu nama. Printf
Kemudian kita meminta input dari user untuk masukkan nama itu, scanf. Kemudian /n untuk mencetak baris baru. Kemudian pada inputan ini akan memasukkan ke variabel nama. Kemudian kita mencetak teks lagi. Untuk memasukkan nilai. Untuk nilai ini kita meminta dari user, jadi kita memakai scanf. Kemudian %f untuk float. Kemudian kita masukkan ke variabel nilai. Kita masuk ke operator logika yaitu perbandingan. Kita masuk while. Nilai kurang dari 0. Garis 2 sebagai tanda perbandingan. Kemudian nilai lebih dari 100. Kemudian kita mencetak printf. Nilai kemudian /n untuk mencetak baris baru. Kemudian kita mencetak lagi printf. Nilai. Pada nilai ini kita meminta input dari user memakai perintah scanf. %f untuk meminta input float. Kemudian kita memasukkan ke variabel nilai. Kita masuk ke function utama, yaitu inMind. Untuk program ini kita memakai pada function utama itu memakai tipe data ada 3, yaitu int, char, dan float. Pada bagian pertama kita memakai integer. Untuk n menyimpan variabel, kemudian i sebagai perulangan.
in nama, in nama untuk menampung nama yang akan dimasukkan. Kemudian kemudian kita memakai tipe data plot untuk nilai. Kemudian kita memakai plot lagi untuk menentukan total. Kemudian printf untuk mencetak. Untuk mencetak jumlah mahasiswa. Untuk masukkan jumlah mahasiswa kita memerlukan inputan dari user. Jadi kita memakai scanf %d untuk bilangan. Kemudian jumlahnya nanti itu akan disimpan ke variabel n. Kemudian kita print lagi. Meminta input dari user scanf. Pada inputan ini dipakai untuk menghindari bug pada program. Ini scanf lagi untuk menginput satu kata atau satu karakter, maka %c. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu kita masuk di bagian input data mahasiswa. Yaitu di sini saya akan menggunakan for untuk perulangan, kemudian dalam kurung, kemudian i sama dengan 0 karena indeks itu dimulai dari 0. Kemudian i lebih kecil dari n. Kemudian i++. Kemudian printf. Fungsi dari printf yaitu dia akan mencetak teks ke layar. Yaitu dalam kurung, tanda kutip, kemudian /n untuk pindah baris. Kemudian kita akan menginput data mahasiswa yaitu mahasiswa
K persen K persen D, kemudian slash N. Kemudian agar urutan mahasiswa nanti berurutan dimulai dari 1, yaitu I-nya kita akan tambah 1. Kemudian input mahasiswa dalam kurung nama dengan variabel I, kemudian dan nilai dengan variabel I. Kemudian scanf. Fungsi dari scanf ini ialah ia akan membaca dari user, yaitu scanf dalam kurung persen, kemudian dikali, kemudian slash N. Fungsi dari persen kali ini yaitu dia akan membersihkan karakter newhile. Kemudian terus dia akan berpindah baris. Kemudian scanf dalam kurung persen dikali C, yaitu dia akan membersihkan satu karakter lagi. Kemudian kita akan mencetak kolom tabel, yaitu printf dalam kurung tanda kutip, kemudian slash N untuk pindah baris, kemudian nomor, kemudian nama, kemudian nilai, kemudian grade, kemudian slash N untuk pindah baris. Kemudian yaitu kita akan menampilkan data mahasiswa dan grade, yaitu menggunakan perulangan. For dalam kurung indeks dimulai dari 0. Kemudian loop akan berjalan selama I lebih kecil dari N. Kemudian I akan bertambah 1, I++. Kemudian total ditambah sama dengan nilai dengan variabel I. Kemudian printf tanda kutip persen minus 3D, yaitu nomor urut rata kiri dengan lebar 3. Kemudian persen minus 23S,
yaitu nama mahasiswa rata kiri dengan lebar maksimal 23 karakter. Kemudian persen 6.1f yaitu nilai dengan satu angka di belakang koma, yaitu lebar 6. Kemudian persen C untuk huruf grade atau karakter. Kemudian slash N untuk pindah baris. Tanda koma yaitu kemudian I ditambah dengan 1. Kemudian nama saya kasih variabel I dan nilai dengan variabel I. Di sini kita akan menampilkan rata-rata atau grade rata-rata, yaitu dengan rata-rata lebih besar atau sama dengan 90, dan dia akan mencetak nilai A. Kemudian rata-rata lebih besar atau sama dengan 80, dia akan mencetak nilai B. Kemudian rata-rata lebih besar atau sama dengan 70, dan dia akan mencetak nilai C. Kemudian nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 60, dan dia akan mencetak nilai D atau dengan setara dengan nilai E. Oh, Dio. Mang kamu le? Apa? Kemudian return untuk mengakhiri sebuah program. Baik, setelah selesai program yang dibuat, kita akan menjalankan program. Tepat toli. Salah. Tali. Baik, setelah kode program dibuat, kita akan menjalankannya. Yaitu kita akan masukkan jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa yang saya masukkan yaitu 5. Kemudian nama mahasiswa pertama yaitu saya kasih nama dengan Hendrik dengan nilai 90. Dan mahasiswa kedua yaitu Satria dengan nilai 70. Kemudian mahasiswa ketiga yaitu Elki dengan nilai 60. Dan mahasiswa keempat yaitu Egjes dengan nilai 80. Dan mahasiswa kelima yaitu Deo dengan nilai 50. Kemudian dia akan menampilkan tabel di outputnya nanti, yaitu
dengan nomor urut 1 sampai 5 dan nilai rata-rata yang didapatkan dari mahasiswa yaitu 70 yaitu dengan nilai C.